Ketika istriku lelah dan menyerah. Percuma menyesal. Part 5. Aku terus melajukan mobil menuju kantor, meski hatiku masih belum sepenuhnya menerima perlakuan Gea padaku. Sampai di kantor aku pun bergegas menuju ruang meeting. Seorang wanita bercadar tengah duduk di sisi meja. Wanita tersebut menggunakan cadar sehingga aku benar-benar terkejut. Perusahaan mana yang mengirim staf bercadar untuk meeting? Batinku tak mengerti. Bukannya tak menghargai kepercayaannya, tapi dalam sebuah bisnis setidaknya aku harus mengenal siapa rekan bisnisku secara gamblang. Selamat pagi, ucapku ragu. Wanita tersebut nampak sedikit gugup, entah mengapa aku bisa melihatnya dari sorot mata wanita di depanku. Ia bangkit dari tempat duduknya, menggeser sedikit kursi tempat ia duduk. Selamat pagi, ucapnya sembari menyatukan telapak tangan di depan dada. Suaranya merdu, entah mengapa pikiranku justru lari kemana-mana saat melihat tatapan matanya. Setelah selesai saling sapa dan basa-basi, aku mendengarkan presentasi yang disampaikannya. Aku yakin, ia seorang staf yang handal, terbukti dari caranya menyampaikan presentasi yang terdengar meyakinkan dan jelas. Baiklah, saya setuju, ucapku sembari mengulurkan tangan. Namun, wanita tersebut lagi-lagi hanya menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Ya, aku menghargai kepercayaannya. Sekali lagi, aku berusaha menghargainya. Senang bekerja sama dengan Anda, Pak, ucapnya sembari mengambil beberapa berkas di atas meja. Aku tersenyum melihat sorot matanya lagi. Entah mengapa ada suasana teduh yang terlintas dari sorot mata wanita tersebut. Bukan hanya itu, aku merasa jauh lebih tenang dan merasa Nafisa ada bersamaku saat wanita itu berbicara. Suaranya sedikit mirip dengan Nafisa. Mungkin, jika aku membiarkan ia tetap bekerja, Nafisa akan hebat seperti staf tadi. Dulu, Nafisa sempat bekerja sebagai seorang staf marketing di sebuah perusahaan. Namun, ia mengundurkan diri saat hamil putri kami. Sebenarnya Nafisa wanita yang hebat, ia mampu bekerja dan melakukan semua pekerjaan rumah. Ia juga bukan tipe wanita yang manja dan banyak menuntut. Lagi-lagi aku mengingat Nafisa. Entah mengapa aku begitu merindukan sosoknya. Suara keroncongan perutku mulai terdengar meresahkan. Rasanya aku harus segera ke kantin untuk membeli makanan agar cacing dalam perutku tidak lagi berontak. Aku melajukan mobil kembali ke rumah Gea. Aku tidak mungkin pulang ke rumah karena hanya akan membuatku bertambah sedih. Di mana aku harus mencari Nafisa? Lelah rasanya terus menebak-nebak keberadaan istri dan anakku. Bahkan, aku juga merasa lelah dengan diriku sendiri yang terlalu banyak menyakiti Nafisa. Aku ingin secepatnya meminta maaf dan meyakinkan dia bahwa aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin meminta maaf atas semua perbuatan kasarku. Aku ingin menjadikan dia satu-satunya istriku. Namun, apa semua masih bisa kembali? Suasana ramai terlihat dari kejauhan saat aku memasuki arep perumahan milik Gea. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Semakin mendekat aku mulai melihat dengan jelas bahwa rumah yang ramai itu adalah rumah Gea. Apa yang terjadi dengan Gea? Aku segera turun dari mobil dan melihat apa yang terjadi dengan Gea. Dasar wanita gak tahu diri. Seorang wanita tengah menjambak rambut Gea dengan wajah penuh amarah. Ada apa ini? Tanyaku setelah susah payah menerobos kerumunan warga. Lah, ini kan suaminya Bu Gea, ucap salah seorang warga. Aku melirik wajah Gea yang sudah dipenuhi dengan air mata. Bukan hanya dia tapi juga seorang pria di sampingnya duduk tanpa mengenakan pakaian. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa Gea tertangkap selingkuh dengan pria ini? Maaf Mas, maaf, ucap Gea sembari berlutut di kakiku. Aku menatap tak mengerti. Dia mengkhianati aku selama ini. Saya pikir kamu masih lajang, gak tahunya sudah punya suami. Gatel banget jadi perempuan. Suami saya terus kamu goda. Umpat wanita yang masih terus berusaha menjambak rambut Gea. Kamu selingkuh. Kata-kata tersebut keluar begitu saja dari mulutku. Ya Tuhan, karma apalagi yang terjadi saat ini?
Gea terus bersujud di kakiku dan memohon agar aku memaafkannya. Pergi kamu dari rumah saya, usirku. Sementara pria yang duduk di samping Gea berkali-kali mendapat pukulan dariku. Berani sekali kamu selingkuh, dasar perasteriska. Sentakku tajam. Semua warga memandang sembari berteriak untuk mengusir dua penzina dari tempat ini. Pergi kamu sekarang. Jangan bawa apapun. Usirku lagi. Gea menatapku tajam. Bukan hanya aku yang hina tapi kamu juga, ucap Gea. Berani sekali ia membantah perkataanku, bahkan ia masih berusaha mencari pembenaran atas kesalahannya. Aku benar-benar menyesal telah mengkhianati Nafisa saat ini. Bodohnya aku. Nantikan tayangan part selanjutnya ya. Jangan lupa klik like dan subscribe jika video ini menghibur. Terima kasih.